Pemirsa, penetapan nomor urut para calon kepala daerah dilakukan sepanjang hari ini dan juga malam nanti. Seberapa penting nomor urut bagi para paslon yang akan berlaga dan apa yang dinanti setelah tahapan ini? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan analis politik Henry Satrio yang bergabung dari luar studio. Mas Hensat, selamat sore. Selamat sore, Mbak Kania. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Suara saya jelas ya, Mas? Jelas, Ya. Mbak Kania. Gimana? Oke. Agak delay berarti ya. Mas, kalau kita melihat nih kan pengundian nomor urut berlangsung sepanjang hari ini sampai dengan malam nanti. Ada beberapa daerah yang masih kita tunggu untuk pengundian nomor urutnya. Tahapan dalam pilkada yang cukup ditunggu-tunggu sesungguhnya. Seberapa penting sebenarnya nomor urut paslon dalam strategi pemenangan kontestasi pilkada untuk tahun ini? Ya, kalau dari hasil survei yang diingat oleh peserta itu atau pemilik suara, yang pertama adalah foto ya, kemudian nama, baru nomor urut. Tapi nomor urut ini untuk mempermudah kampanye. Nah, mulai dari pengundian nomor ini, nampaknya sudah ada yang mulai curi-curi start kampanye juga. Ada yang menggunakan rompi bertuliskan programnya misalnya, atau mengerahkan massa lebih dari yang ditentukan oleh KPU. Kembali ke nomor urut, memang ada beberapa yang menginginkan nomor urut yang sesuai dengan kitoh perjuangannya misalnya calon-calon dari PDI Perjuangan itu menginginkan nomor yang 3 gitu, karena bersamaan dengan nomor urut partai politiknya. Nah, sementara karena dekat sekali dengan Pilpres, maka yang mengharapkan nomor 2 juga banyak gitu. Jadi sebetulnya ini tuah-tuah yang digatuk-gatuk kalau bahasa Jawanya. Jadi yang disambung-sambung kemudian diharapkan bisa membawa tuah kemenangan. Tapi kalau dalam pelaksanaan kontestasinya, wajah dan nama itu memang lebih diingat oleh masyarakat, baru kemudian nomor. Jadi kalau pertanyaannya Mbak Kania, seberapa penting? Penting nomor itu, tapi bukanlah yang terpenting gitu. Untuk segmen pemilih tertentu, apa itu berlaku rata untuk semua segmen pemilih atau hanya segmen pemilih tertentu saja? Anda tadi sempat mengatakan ada yang kemudian sekarang seperti berlomba-lomba ke kitah, kembali lagi ke kitah perjuangan begitu. Nomor menjadi penting, apakah itu nomor 1, 2, dan 3 begitu. Nah, itu strategi yang akan bisa berhasil atau tidak apabila kemudian dikaitkan juga dengan baru berlangsungnya Pilpres? Ya, kalau kita lihat tadi kalimat terakhir Mbak Kania itu menarik, karena berdekatan memang pilkada dengan Pilpres, maka nomor-nomor itu terkadang diarahkan juga atau disesuaikan dengan nomor-nomor pada saat Pilpres kemarin. Di Jawa Timur tadi misalnya yang baru saja kita saksikan, walaupun pengundian ternyata dapatnya mirip-mirip Pilpres tuh, nomor 1-nya Mbak Lulu, nomor 2-nya Khofifah, nomor 3-nya Bu Risma. Itu kan mirip sekali dengan Pilpres. Tapi ada juga yang tadinya mengharapkan nomor 2 karena menginginkan kemudahan dalam berkampanye ya, karena didorong oleh partai pemenang pemilu dan juga pemenang Pilpres misalnya, yang menginginkan nomor 2 supaya apa? Komunikasinya gampang. Jadi pada dasarnya pengambilan nomor ini atau mendapatkan nomor ini sejalan mudah strategi komunikasi pada saat kampanye nantinya, Mbak. Jadi kalau kemudian mendapatkan nomor misalnya nomor 2, saja meneruskan program Pak Prabowo misalnya. Nah, ini seperti yang kita lihat di Banten ya, akhirnya yang tim pemenangan Pak Prabowo justru mendapat nomor 1 dan disambut gegap gempita juga oleh warga Banten. Surveinya Airin itu jauh meninggalkan Andra Soni. Jadi yang memang yang nomor 1 itu Airin. Nah, tapi kemudian Bang Andra Soni itu juga berbicara tentang bagaimana semangat Pak Prabowo. Ini kan dua-duanya tadinya adalah tim pemenangan Pak Prabowo. Jadi kembali lagi, nomor ini adalah tentang bagaimana mempermudah strategi komunikasi supaya pesan komunikasinya kepada para pemilik suara, sehingga ya tadi yang kita bahas di awal nih, digatuk-gatuk aja gimana caranya supaya terdengar nomor 2 ini adalah nomornya Pak Prabowo, nomor 3 ini adalah nomornya kita, nomor PDI Perjuangan, ya boleh-boleh aja begitu Mbak Kania.
Oke, oke. Maaf ini tadi Anda beberapa kali suaranya sempat terputus, jadi saya cuman bisa mendengar sebagian dari apa yang tadi Anda sampaikan begitu ya. Tapi pada prinsipnya adalah ini berarti adu untung juga begitu ya. Syukur-syukur, syukur-syukur nomornya lebih lebih bersahabat gitu ya untuk komunikasi politiknya. Apakah kemudian inline Ya, dengan apa namanya? Mungkin dari koalisi, karena kita bicara juga dengan fenomena di pilkada tahun ini adalah adanya koalisi Kim Plus begitu yang menjadi fenomena, dan kita lihat di beberapa daerah yang terjadi adalah perlawanan antara antara PDIP gitu melawan koalisi Kim Plus gitu. Anda melihatnya ini seberapa penting kemudian misalnya jumlah paslonnya antara 1, 2, dan 3 begitu. Itu seberapa penting kemudian nomor ini urut ini menjadi keberuntungan bagi paslon yang nanti akan berkontestasi di pilkada. ya, kalau bicara keberuntungan boleh-boleh saja. Tapi kalau memang dua pasang calon, pembelahannya itu kan langsung terjadi. Kalau Ya. tiga ya agak tidak terlalu besar pembelahan yang terjadi karena ada tiga pasang calon. Nah, tapi tadi yang menarik itu Mbak Kania mengatakan bagaimana strategi ini kemudian bisa diterjemahkan dan mempermudah pemenangan. Itu yang menjadi penting sebetulnya. Baik itu 1, 2, 3 kan sayang semua tuh ya. Jadi artinya di berpengaruh apa namanya hal-hal yang ada kaitannya dengan keberuntungan ataupun mitos-mitos lainnya ini lebih mempermudah strategi ini komunikasi untuk menyampaikan pesan ke para pemilik suara aja Mbak Kania. Dan kita juga sekarang masih menunggu untuk kontestasi yang tidak kalah menarik yang sampai dengan sekarang itu belum kita lihat pengundian nomor urutnya adalah untuk Pilkada Jakarta yang akan diundi nanti malam. Jakarta. Kira-kira bagaimana nih prediksinya Mas Hensat antara 1, 2, dan 3? Mana angka-angka yang seharusnya begitu ya untuk masing-masing paslon yang akan berkontestasi dalam Pilkada Jakarta menurut Anda? Yang tentunya akan menjadi strategi yang menguntungkan bagi paslon yang akan mendapatkan nomor urut tersebut. Ya masih yang seperti paslon yang mendapatkan nomor 2 misalnya, maka ya dia pasti akan menghubung-hubungkan dengan kemenangan Pak Prabowo. Kemudian kalau nomor 1 mungkin ingin mengambil suara yang dimiliki oleh pendukungnya Anies Baswedan. Kalau nomor 3 ya pasti akan menghubung-hubungkan dengan para pendukung yang dimiliki oleh Ahok atau Basuki Cahayapurnama ya. Nah, tapi menariknya adalah karena Jakarta ini 50% plus 1, ya, jadi pilihannya adalah 1 putaran ataupun 2 putaran. Nah, ini juga yang menarik. Nah, masing-masing calon akan kejar mengejar. Sampai hari ini memang Ridwan Kamil yang memenangkan survei teratas ya untuk elektabilitas. Tapi bukan tidak mungkin pasangan Rano Karno atau Pram dan Rano ini bisa saja nyusul karena Jakarta bahkan ya yang menang di survei itu belum tentu menang dan sampai hari ini 2 kali kalah tuh yang menang survei. Jadi ya ini ngeri-ngeri juga untuk pemenang survei hari ini kalau dia lengah tidak bisa jaga lisan ya sangat mungkin kemudian akan disusul oleh peringkat keduanya. Iya, iya. Waktu kampanye hanya 2 bulan, tahapan berikutnya adalah adu gagasan dan visi misi akan dimulai per tanggal 24 September ya, kalau tidak salah sampai dengan bulan Oktober tanggal 20-an juga. Apa yang bisa dioptimalkan oleh paslon dalam masa kampanye yang cukup singkat ini, Mas Hensat? Program-program yang rasional, terutama di Jakarta. Itu kalau sampai program yang nggak rasional, warga Jakarta bisa ngetawain tuh. Wah ini aneh nih cagupnya. Nah kalau udah tidak rasional dianggap oleh warga Jakarta, pasti kemudian ditinggalkan. Kemudian yang kedua untuk warga Jakarta juga kenyamanan yang dipentingkan oleh para kelas menengah yang ada di Jakarta. Jadi kalau sampai mengganggu kenyamanan kelas menengah di Jakarta itu otomatis gubernurnya juga akan ditinggalkan. Nah kalau di tempat-tempat lain biasanya yang menjadi perhatian utama adalah tentang lapangan kerja. Kemudian juga tentang harga-harga sembako yang sebaiknya tidak lebih tinggi dari hari ini. Nah program-program itu, tapi menurut saya yang lebih rasional, yang masuk akal itu akan baik gitu ya. Tolong jangan sampai kemudian ada pikiran bagi para calon-calon kepala daerah ini untuk melaksanakan money politics, baik itu pembagian uang maupun pembagian sembako. Jangan dilakukan ya, jangan ya Dek ya.
itu merusak demokrasi Indonesia. Iya, itu pesan yang sangat baik sekali Mas Hensat, apalagi kalau kita melihat mungkin sosialisasi juga perlu digencarkan agar pemilih juga mau datang ke TPS begitu ya Mas Hensat, Ya, betul kalau sekali. melihat dari fenomena sejauh ini. Terima kasih sekali lagi Mas Hensat telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.